Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuku Minanti dari kelas 11 MIPA 3 akan mengerjakan tugas Sejarah Kebudayaan Islam. Proses lahirnya Daulah Turki Utsmani. Kita simak videonya ya. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kai. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kai. Merasa terancam sebagai pimpinan suku Kai, akhirnya Sulaiman Syah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Mungurbiti bin Khwarizmi. Namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai tentara Mongol. Dalam perjalanan panjang yang berliku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhannya. Jasa besar Daulah Utsmani sampai sekarang dalam perkembangan Islam di dunia timur masih bisa dirasakan oleh kita. Pasca meninggalnya Sulaiman Syah, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi dua. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi di wilayah Asia Kecil, yaitu Ertugrul dan Dandan. Daulah Turki Utsmani ini adalah dinasti besar yang muncul setelah abad ke-8 Islam 1280 Masehi hingga 1917 Masehi. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujung yang paling kritis. Lahirnya pemimpin-pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. Nama-nama Khalifah Utsmani: yang pertama Utsman, yang kedua Orhan, yang ketiga Murad I, yang keempat Bayazid I. Khalifah Utsman disebut dengan Utsman I, dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil dan bijaksana. Dengan sifat-sifat yang dimilikinya, tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih yang disebut dengan Al-Ghazali. Yang kedua, Khalifah Orhan. Menggantikan kedudukan ayahandanya, Orhan memindahkan kerajaan dari Quraisy ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orhan, bergabunglah wilayah Turkeman. Kemudian perluasan wilayah dilanjutkan. Orhan berhasil mendirikan jabatan Syedar Azam atau Perdana Menteri. Tentara di era Orhan dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inkishariyah. Ketiga, Khalifah Murad I. Setelah Sultan Orhan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orhan, karena putra pertama Orhan sudah meninggal dunia. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan dan tekun, serta adil kepada rakyat dan tentaranya. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Ia menaklukkan Adrianople dan kemudian menjadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru. Sultan Murad I meninggal dengan syahid dalam usia 65 tahun pada 15 Sya'ban 79. Sultan Murad I mewarisi kekuasaan yang luas. 4. Khalifah Bayazid I. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Bayazid I. Dia adalah seorang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Yaldrum atau Kilat. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I. Kemenangan Timur Leng atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat mendalam, ditambah perselisihan antar saudara. Berkat kecerdikan yang dikaruniakan kepadanya, Muhammad I berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayazid. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua. Bagaimana juga pemerintahan pada masa Sulaiman Al-Qanuni merupakan representasi Utsmani. Daulah Utsmani generasi kedua yang membawa ke puncak kejayaan, yaitu Muhammad I, Murad II, Muhammad II Al-Fatih, Bayazid II, Salim I, Sulaiman Al-Qanuni. Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani.
Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintah. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan berganti menjadi Republik Turki. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.